Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Barahmiyanti Lutfiah, ada saya sendiri Siti Hardianti Rukmana, ada Mbak Siti Sundari, ada Mbak Sundari Rahimatullah, dan yang terakhir ada Mbak Suni Ruyanti. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asuhan keperawatan pada pasien tetanus. Jadi tugas ini untuk memenuhi mata kuliah simulation nursing. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan menyaksikan pemaparan video dari kami yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu Mbak Siti Sundari. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tetanus. Jadi tetanus adalah penyakit dengan tanda utama yaitu kekakuan pada otot atau dalam kurung spasme. Tanda disertai dengan gangguan kesadaran. Nah, gejala ini bukan disebabkan kuman secara langsung, tetapi sebagai dampak dari eksotoksin dalam kurung tetanoplasmin, yang dihasilkan oleh kuman yang pada sinaps ganglion, sambungan sumsum tulang belakang, sambungan neuromuskular, dan saraf autonom, menurut Smarmo pada tahun 2002. Jelaskan klasifikasi dari tetanus. Jadi ada 4 ya. Ada tetanus lokal, tetanus general, tetanus saphelik, tetanus neonatorum. Nah, jadi apa itu tetanus lokal? Jadi tetanus lokal biasanya ditandai dengan otot sakit lalu timbul rigiditas dan spasme pada bagian proksimal luar. Nah, gejala ini menetap pada beberapa minggu dan menghilang. Nah, yang kedua itu ada tetanus sefalik. Nah, varian tetanus lokal yang jarang terjadi. Masa inkubasinya itu 1-2 hari. Terjadi sesudah otitis media atau luka kepala dan muka. Nah, yang ketiga itu ada tetanus general. Jadi tetanus general yang merupakan bentuk paling sering. Jadi spasme otot yang kaku, kuduk, nyeri tenggorokan, kesulitan membuka mulut, rahang terkunci, disfagia. Nah, jadi dapat menimbulkan kejang. Nah, kejang ini menimbulkan aduksi lengan dan ekstensi ekstremitas bagian bawah. Nah, ini yang paling banyak sering terjadi ya. Terus yang keempat itu ada tetanus neonatorum. Nah, biasa terjadi dalam bentuk general dan fatal. Apabila tidak ditangani, terjadi pada anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang tidak imunisasi secara adekuat. Nah, jadi bisa terjadi rigiditasi, sulit menelan, ASI, iribilitas, dan spasme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dari tetanus itu sendiri. Nah, jadi spora Bacterium Clostridium tetani atau C. tetani. Nah, kuman ini mengeluarkan toksin yang bersifat neurotoksik atau dalam kurung tetanospasmin. Nah, yang menyebabkan kekejangan otot dan saraf perifer setempat, termasuk bakteri gram positif. Nah, bentuk batang terdapat di tanah kotoran manusia dan binatang, khususnya kuda, sebagai spora, debu, instrumen, dan lain-lain. Nah, spora dorman dapat bertahan bertahun-tahun, kurang lebih dari 40 tahun. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya tetanus seperti itu. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala dari terjadinya tetanus. Nah, yang pertama itu adalah spasme dan kaku otot rahang. Nah, ini menyebabkan kesukaran untuk membuka mulut atau kesulitan untuk membuka mulut. Nah, yang kedua itu ada pembengkakan, rasa sakit dan kaku dari berbagai otot, dari otot leher, otot dada, merambat ke otot perut, otot lengan, otot paha, otot punggung, dan seringnya epistotonus seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada iritabilitas dan demam, dan ada keringat berlebihan, sakit untuk menelan, spasme tangan dan kaki. Jadi ada produksi air liur
lebih bertambah, terus itu ada BAB, BAK, tidak terkontrol, terganggunya pernafasan karena otot laring terserang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tetanic seizures, yaitu terjadi nyeri kontraksi otot yang sangat kuat. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan tetanus itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada imunisasi tetanus, yang kedua itu adalah membersihkan semua jenis luka, entah itu luka sekecil apapun, kita harus membersihkan lukanya sampai bersih. Terus yang ketiga itu adalah setiap melakukan persalinan atau melahirkan di tempat yang terjaga kebersihannya, seperti itu. Kita lanjut ke penata laksanaan dari tetanus itu sendiri. Yang pertama itu ada netralisasi toksin dengan tetanus antitoksin atau THT. Nah, di sini tuh ada yang paling hiperimun globulin paling baik dan pemberian ATS anti tetanus. Nah, yang kedua itu ada perawatan luka, di mana perawatan luka ini dimana kita sekecil apapun luka yang kita punya, kita harus membersihkan setiap hari perawatan lukanya agar tidak terjadi infeksi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada berantas kejang. Nah, jadi berantas kejang ini yang pertama itu ada hindari rangsangan kamar terang, silau atau suasana yang terlalu terang. Terus itu yang kedua ada preparat anti kejang, yang ketiga barbiturat dan phenotazim. Nah, jadi di sini yang keempat itu ada terapi suportif. Nah, terapi suportif ini antara lain hindari rangsangan suara, cahaya, atau manipulasi yang merangsang. Yang kedua, perawatan umum oksigen. Yang ketiga, bebas jalan nafas dan lendir bila perlu tracheostomi. Yang keempat, diet TKTP yang tidak merangsang. Bila perlu nutrisi yang parenteral, hindari dehidrasi. Nah, terus yang terakhir itu ada kebersihan mulut, kulit, hindari obstipasi, retensi urin itu sendiri. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang dari penyakit tetanus ini. Yang pertama yaitu EKG, kemudian yang kedua itu pemeriksaan kadar serum, dan yang ketiga yaitu ada penggunaan sinar X. Kemudian di tetanus ini bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasinya itu ada 5. Nah, yang pertama itu hipertensi, kemudian ada kelelahan, kemudian ada asfiksia, kemudian ada aspirasi pneumonia, dan yang terakhir yaitu fraktur dan robekan otot. Nah, kita masuk ke kasus ya. Nah, di sini ada Nyonya F berusia 50 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kejang dan nafasnya menggah-menggah bahkan kadang lewat mulut. Klien mengatakan merasa nyeri otot ketika sedang kejang. Klien mengatakan klien kejang dari 2 bulan yang lalu dan kejang pun dirasakan semakin hebat sejak seminggu terakhir. Kemudian berdasarkan keterangan dari keluarga, 3 tahun yang lalu pasien pernah mengalami luka robek di kakinya karena terkena patahan kayu yang tajam. Keluarga pasien mengatakan juga badan pasiennya itu merasa panas waktu dibawa ke rumah sakit ini. Nah, dari pemeriksaan fisik juga kita dapat tekanan darahnya itu ada 130/80, kemudian adanya 116 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, dan pernafasannya itu ada 26 kali per menit. Kita lengkapi di pengkajian, yaitu dari pengkajian kita mendapatkan keluarga pasien mengatakan kayak tanpa kejang, kejangnya itu dari 2 bulan yang lalu dan terasa hebat yaitu dari seminggu terakhir. Dari keterangan keluarga pun juga 3 tahun yang lalu pasien pernah mengalami luka robek di bagian kakinya karena terkena patahan kayu yang tajam. Kemudian klien mengatakan merasanya nyeri otot dari leher atau dari kepala sampai kaki. Nah, itu dirasakan setelah kejang. Klien mengatakan sakit itu dari kepala sampai paha terkhususnya. Nah, kemudian keluarga klien mengatakan saat sakit klien sulit menelan. Kemudian keluarga klien mengatakan klien mengalami kesulitan tidur karena dari kejangnya itu bila muncul di malam hari. Kemudian klien datang ke rumah sakit dengan keluhan kejang dan nafasnya
juga menggeh-menggeh, bahkan kadang bernafas lewat mulut. Keluarga pasien mengatakan kulit pasien terasa panas. Dari pemeriksaan fisik, kita mendapatkan nilai GCS-nya itu ada dari verbalnya nilainya 5, psikomotornya itu ada nilainya 3, dari mata juga nilainya ada 4. Nah, di sini termasuk ke apatis. Klien tampak kejang, kemudian setelah kejang klien tampak lemah dan kulit klien teraba hangat. Dari pengkajian nyerinya, karena dia setelah kejang itu mengalami nyeri otot dari kepala sampai kaki, nah itu dari P-nya itu dirasakan setelah kejang. Kemudian kakinya itu terasa cokot-cokot, seperti cokot-cokot gitu nyerinya. Kemudian letaknya itu dari kepala sampai kaki, skalanya itu ada 7 dan waktunya itu ada hilang timbul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data. Yang pertama itu ada DS-nya itu klien mengatakan nafasnya menggeh-menggeh, bahkan kadang lewat mulut. Yang kedua itu ada DO-nya. Di sini ada tekanan darahnya 130/90 mmHg, suhunya itu 38 derajat Celcius, nadinya itu 116 kali per menit. RR-nya itu ada 26 kali per menit, takipnea, frekuensi nafasnya pernafasannya abnormal. Nah, kita ngambil etiologinya itu gangguan neurologis. Nah, ada problem itu ketidakefektifan pola nafas. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua itu ada DS-nya, klien mengatakan sakit bagian kepala sampai kaki saat kejang. Yang kedua itu klien mengatakan nyeri otot ketika setelah kejang. Nah, kita ambil DO-nya itu pengkajiannya itu pakai RST. P-nya itu ketika setelah kejang, Q-nya itu cekot-cekot, R-nya itu dari kepala sampai kaki, S-nya itu skalanya 7, dan T-nya itu hilang timbul. Ada juga pasien tampak meringis kesakitan bila saat kejang. Nah, kita ambil etiologinya itu agen cedera biologis, problemnya itu nyeri akut. Nah, yang ketiga itu kita ambil DS-nya itu keluarga pasien mengatakan tubuh klien terasa panas, keluarga klien mengatakan klien kejang. Kita ambil DO-nya itu suhunya itu 38 derajat Celcius, kulit klien teraba hangat. Nah, kita ambil etiologinya itu penyakit, problemnya itu hipertermia. Nih, jadi kita ambil diagnosa keperawatan yang muncul itu ada 3. Nah, yang pertama itu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan gangguan neurologis, ditandai dengan klien mengatakan menggeh-menggeh, bahkan kadang lewat mulut. RR-nya itu 26 kali per menit, takipnea, dan frekuensi pernafasan cepat yang abnormal. Yang kedua itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, ditandai dengan klien mengatakan sakit dari bagian kepala sampai kaki saat kejang. Klien mengatakan merasa nyeri otot ketika setelah kejang, skala nyerinya itu 7, dan klien tampak meringis. Yang ketiga itu ada hipertermia berhubungan dengan penyakit, ditandai dengan keluarga klien mengatakan tubuh klien teraba panas dan suhunya itu 38 derajat Celcius. Kita masuk ke perencanaan keperawatan. Yang pertama itu ada tadi ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan gangguan neurologis. Yang kita ambil NOC-nya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien dapat mengatasi ketidakefektifan pola nafas. Perawatan analgesik bagi pasien dilakukan dengan pemantauan yang ketat. Nah, selanjutnya itu pilih dan implementasikan tindakan yang beragam dan memfasilitasi penurunan nyeri sesuai kebutuhan. Kita melakukan terapi pengontrolan nyeri. Selanjutnya berikan informasi mengenai nyeri seperti penyebab nyerinya, berapa lama nyeri yang dirasakan, dan antisipasi dari ketidaknyamanan akibat prosedur tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk intervensi yang ketiga, diagnosa hipertermia berhubungan dengan penyakit. NOC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien dapat menurunkan suhu tubuhnya dengan kriteria hasil. Yang pertama, indikasinya hipertermia itu dari skala 3 menjadi 5, kemudian
Untuk yang kedua, peningkatan suhu kulitnya dari skala 3 menjadi 5. Yang ketiga, sakit ototnya dari skala 2 menjadi 4. Keterangannya dari skala 1 itu berat, skala 2 itu cukup berat, yang skala 3 itu sedang, skala 4 itu ringan, skala 5 itu tidak ada. Kemudian untuk NIC-nya, perawatan demam, pantau suhu dan tanda-tanda vital lainnya. Yang kedua, beri obat atau cairan IV. Yang ketiga, tutup pasien dengan selimut atau pakaian ringan tergantung fase demam. Yang keempat, pantau komplikasi-komplikasi yang berhubungan dengan demam serta tanda dan gejala kondisi penyebab demam. Terus yang terakhir, kolaborasi dengan tim kesehatan lain terkait kondisi klien. Baik, selanjutnya implementasi. Ini di hari pertama pasien masuk, hari Rabu 25 Maret 2020, jam 9 kita memantau suhu dan TTV klien, bisa menggunakan bedside monitor ya. Jadi dipasangkan bedside monitor, kemudian memonitor kecepatan irama dan kedalaman dan kesulitan bernafas klien, terus memberikan terapi oksigen, memberi obat atau cairan IV yang dibutuhkan, dan memasang sensor pemantauan oksigen non-invasif. Kemudian jam 10:30 itu biasanya kan mengontrol pasien yang menutup pasien dengan selimut dan pakaian ringan, tergantung fase demam. Soalnya di kasus ini pasiennya demam. Kemudian mengobservasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanannya, terutama pada mereka yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, pasien tetanus ini karena mengalami kekakuan otot, kadang di bagian rahangnya itu dia tidak bisa membuka gitu, jadi tidak bisa berkomunikasi dengan efektif. Jadi kita harus pandai mengobservasi gitu. Kemudian di jam 4 pagi kita memberikan injeksi sesuai dengan advis dokter. Di jam 5:30 kita memonitor kelelahan otot-otot diafragma dengan pergerakan parasoksikal. Kemudian jam 6 kita memonitor tanda-tanda vital klien, mengedukasi klien terkait bagaimana cara mengontrol nyeri kalau pas nyerinya muncul kayak gitu. Terus jam 6:30 kita memberikan nutrisi yang dibuat oleh ahli gizi, jadi bekerja sama juga dengan tim medis yang lain. Kemudian memberikan obat sesuai dengan advis dokter, kalau misalkan ada yang oral. Kemudian di hari Kamis, hari berikutnya 26 Maret 2020, soalnya kan ini satu shift ya, di jam 2:30 kita berkolaborasi dengan dokter terkait kondisi klien. Biasanya kan pergantian shift ada kontrol gitu loh sama dokter. Terus jam 3:30 kita memantau komplikasi yang berhubungan dengan demam serta tanda dan gejala kondisi penyebab demam. Kan di sini si pasiennya demamnya karena ada bakteri tetanusnya itu, jadi ya kita harus memantau komplikasi yang berhubungan dengan demamnya. Terus yang jam 4, kemudian jam 4 kita memberikan informasi mengenai nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan dirasakan, dan antisipasi dari ketidaknyamanan akibat prosedur. Jadi kalau misalkan ada prosedur yang menyebabkan dia merasakan nyeri, kita harus memberikan informasi kepada klien. Terus jam 7 kita memberikan injeksi sesuai dengan advis dokter untuk mengatasi kejangnya, nyerinya, demamnya seperti itu. Terus memonitor kecepatan irama, kedalaman, dan kesulitan bernafas. Jadi setiap melakukan tindakan kita harus selalu monitor TTV klien kayak gitu, terutama yang ABCD itu. Terus yang 8:30 kita memonitor tanda-tanda vital klien. Selanjutnya evaluasi untuk diagnosa pertama, Kamis 26 Maret 2020. Evaluasinya data subjektifnya klien mengatakan pernafasannya sudah mulai lega. Data objektifnya KU lemah, tekanan darahnya 130/90, nadinya 100 kali per menit. Respirasi rate-nya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Masalah teratasi sebagian, intervensinya dilanjutkan. Kemudian untuk diagnosa kedua, yang nyeri akut, evaluasinya klien mengatakan nyerinya sudah mulai mereda, merasa nyeri ketika terjadi kejang. KU-nya lemah, pengkajian nyerinya P-nya proses penyakit, Q-nya cekat-cekot, R-nya dari kepala sampai kaki, skalanya 4, T-nya hilang timbul. A-nya masalah teratasi sebagian, intervensinya dilanjutkan. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga,
Evaluasinya data subjektifnya keluarga klien mengatakan kulit klien sudah tidak teraba panas. Objektifnya KO-nya lemah, tekanan darahnya 130/90, nadinya 100 kali per menit, respirasi rate-nya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat. A-nya masalah teratasi, planningnya kompres hangat bila demam. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien tetanus. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.